Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prangsaku seret temen. Beli ngemplong kayak salon-salon sedurunge. Seret gini lom. Ya maklum suaranya bagus, jadi rewel. Dari salon sedurunge mengeplong enakan. Bisalam takana. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. La hablati nabiyil mustafa sayyidina habibina syafi'ina karina. Wa dukhina ala Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin. والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا حفظة مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعين على نشر هذا الكتاب ومن نصرهم والحاضرين في مجلسنا هذا غفر الله لهم ورحمكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المصنف رحمكم الله نفعنا به وبعلومه وببركاته وكرامته ونفحته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Ayo dibaca mandatune. Bismillahirrahmanirrahim. Kinok khususnya kanggo senok. Ketika ini masjid itu sudah berdiri begini nih. Kemudian para tokoh ulama berkumpul mengajak seluruh para pengasuh mushola ingin menetapkan keberadaan masjid. Disepakati singarane Masjid Nurul Amin niki niki. Jadi artinya bokat ning heteka. Kadang ke zaman kini mana soptek kok. Masa nete saka pupungen balaka soptek. Jadi ning tapi ku kaya rembulan bunder. Kone diali man dingser man wong pengen ku. Ya blinjeleng nabi apa ya mampu buat laka sempak, buat laka katok, buat laka apa mana. Nyong pempes bae pempesku pertama kali ya yuais tuku tak tok apa kok pempes aku bentuknya ku plastik. Di kayak zaman gini kan. Jadi bokat ning HTK insyaallah beli apa-apa. Dodok. Mungkin sing penting usahakan sing arane hetku ana sing sedina sebengi, ada yang sehari semalam. Itu yang sehari semalam itu 24 jam suntuk. Jadi ngocos baik. Merembes baik. Anak kalane sing 7 hari 7 malam. Yang 7 hari 7 malam ini jarang-jarang. Tapi ketika dicateti terus metukin ki pirang menit catet. Kin metu pirang menit catet. Ketika dikalkulasikan dari 7 hari 7 malam tetap jumlahnya 24 jam. Jadi panjangnya tuh hanya hari. Apalagi yang 15 hari 15 malam.
yang terakhir, ketentuan terakhir. Sehingga ketika lebih berarti itu bukan geti haid tapi geti istighathah. Wong lanang kudu ngerti. Sing utama ku wong lanang sing garep didik wong wadon. Wong lanang belum ngerti-ngerti aja bukan dosane dipundhakaken kabeh. Ya jenak kali kawin kobil itu beli tanggung jawab. Anak-anaknya wong. Ya kudu ngerti. Lamun ngajine terpisah mah khusus wadon ku ada kitab namanya Risalatul Mahatib. Risalatul Mahaid membahas tentang persoalan haid. Di situ ada dibicarakan tentang ibtida'u mumayyizah. Ada ibtida'u ghairu mumayyizah. Bagaimana hukum haid pertama kalinya? Sampai warna darah, dari darah kuat, dari lemah, dari darah yang lemah sekali. Ada. Sehingga ketika terjadi haid, contoh umpamanya dinakin ki haid, dideleng darah, mau kapas, tutul. Oh semene warna darah. Kiai ngaji haid gue beli kena isin-isinan. Lamun isin-isinan kon dipaham mustami ini. Ya beli dal-dal bae wis karo haid mungkonon. Lamun tutul-tutul. Ya mbu apa sing ditutul membu beleke mbu apa? Wis terus tiba-tiba berhenti no. Berhenti terus haid lagi. Berhentinya itu sudah melampaui batas sehari semalam. Ya. Tiba-tiba haid lagi. Nah tutulan mana? Nah, ketika ditutulku, ternyata darah yang pertama cuman merah, kemudian yang keduanya merah berwarna hitam. Berarti itu dikodo siraki. Kane itu dikodo sebab itu tuh bukan darah haid. Tuh, itu yang harus jadi pakotokan tuning sing kuat. Begitu sebaliknya. Ketika darah pertama umpamanya hitam merah, itu darah yang paling kuat hitam merah. Merah berwarna hitam. Sampai Pak Jumpuma bagian dudu wong wadon ngerasakan betapa sakitnya orang ketika haid. Kun mau plongo ya orang ngaji ora apa. Bagaimana rasanya orang haid? Itu dikupas tuntas dalam takrib, itu sudah kupas tentang persoalan haid. Tapi warna-warna mah belum. Adanya di kitab Risalatul Mahaid. Wis dianggap suci. Tiba-tiba berbel teka maning. Lah yang berbel teka maning ki didelengan tutulun maning. Kapan ditutulku merah biasa, berarti itu yang dianggap haid, ininya kamu tetap sholat. Kone sholatnya tuh sebagaimana dawaumul hadas. Daimul hadas. Sholatnya daimul hadas. Sholatnya daimul hadas itu carane lamun ning bidang haid. Momose diberseni. Embu momos ku apa? Wis menang apa? Momose diberseni, wis bersih, trugage disumpel karo soptek. Trugage banyu wudu, trugage sembayang, aja melu berjamaah. Sebab daimul hadas mah beli kena di antara wudu itu enggak boleh terlalu lama. Apa maning pujiannya mangudi. Wah, kesuwen. Ya ini. Barang sing imami Pak Jumpu 2 jam dah metu. Bahaya. Jadi langsung dewekan sembahyang enok. Gage peragat banyu itu langsung sholat sendiri. Ketika saat itu sedang sholat, darah tetap keluar, sholat disahkan karena kita sudah memakai tata aturan syariat. Itu enggak Bang? Tapi kalau enggak mengikuti aturan syariat, ya nanti batal karena dianggap apa? Tahammulun najasah. Dianggap nanggung najis, nggawa najis.
Ai pribe judulnya kan tekan head. Oh, tempat. Sampai tekan head. Go tekan tempat monon. Jadi disepakati ku masjid ku kiyen nah. Priwe aja ketika ana persoalan orang itikaf terus diyakini bahwa ini masjid itu perorangan. Bahasanya perorangan. Bukan kesepakatan ulama desa Sukadana. Walaupun sampai sekarang ya belum ada kesepakatan berlanjut. Meneng baya wis meneng baya baju bunege. Tapi lamun jana sing muncul persoalan tentang masalah batas masjid, ya paling Panjuma menyampaikan keputusan Kiai Bengen. Lah kemudian umpamanya ketua DKM memberi kebijakan perubahan, ya silakan nggak apa-apa. Dirubah lagi nggak apa-apa. Keputusan Bengen dirubah lagi oleh pengurus baru tuh nggak apa-apa. Saat itu tuh pengurus ketua DKM Bapak Haji Tarsilah. Ari sebenarnya mah wong khetku tidak boleh diam dalam masjid. Paling liwat itu boleh di masjid. Liwat itu boleh di masjid selama tidak khawatir darah haidnya menetes. Tapi kalau dikhawatirkan menetes ya nggak boleh. Cuman persoalannya tadi karena batasan haid itu, batasan masjid itu tadi. Sehingga ketika bocah watur umpamanya masih tetap ingin mengikuti pengajian dalam kondisi haid, sing larang soptek hampir aja ngucur aja paduan baik. Apa soptek apa sing paling bagus? Sing ngomot pirong liter. Diwuruki kapan nong nasi soptek ning dindaku Kang Mas aja padu baik kong. Soalnya rai-rai mengkene rai-rai medit kedelenge. Sirane birewel mengkone di toko kakande sing harga 5.000 10. Ya laki medit 3 dilawan. Yuk kayak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kana? Olahraga menyehatkan badan, lakukan dengan kesungguhan, jangan menghalangi teman dan jangan ganggu orang di jalan. Janganlah cepat-cepatan dan jangan sambil guruan. Tersenyum juga dibolehkan dan tertawa jangan keras-kerasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau ada tawur-tawuran
kita semua jangan ikut-ikutan. Ayo jaga kehormatan supaya kita tak dihinakan. Bahaya jadi sasaran masyarakat penuh kemarahan. Hindari rasa kebencian supaya mendapatkan keriduan. Koreng-koreng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus? Iya ya, jangan membalas semua ditagih itu semua tahu. Lagunya dong. Apa kau? Oh. Apa saya dia kenapa? Beli saya liriknya. Bukan ininya lagunya. Apa segini catatan? Iya, kapan tas melakukan aku dikelingan kini. Tas melakukan kini kan dikian. Kelesan mong dadak dulu ning dalan. Apa? Jangan membalas. Yangel kumu. Di tepi pantai jangan membalas, kau disakiti, maafkanlah temanmu yang menyakiti. Jangan membalas. Ari sebenarnya mana? Pak Jumbo kenapa luru laguku sebenarnya mah di seluruh lagu karena memperjuangkan Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi di lagu kira-kira sing bisa nganukan karo Sallallahu Alaihi Muhammad. Mau apa kana? Ya ayyuhaka. Angel dipadu-padukaken. Sallallahu Alaihi Muhammad diperjuangkan karena ya solawat asli satu. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Muhammad ini kita berdoa untuk Kanjeng Nabi yang berharap nanti akan menetes kembalinya pada kita. Kalau ya ayuhan Nabi kan hanya panggilan kepada Nabi, walaupun akhirnya memang berdoa. Cuman seolah-olahku walaupun ya ayyuha itu nida, huruf nida yang dekat korib, enggak seperti ai wa ai itu jauh. Kalau ya ayyuhan nabi itu panggilan
untuk orang dekat, huruf nida di situ. Tapi kan tetap saja seolah-olah nggak percaya ada kanjeng Nabi. Makanya senang sallallahu alaihi Muhammad. Makanya luru lagu kundikan asing kira-kira sallallahu alaihi Muhammad itu bisa. Bukan orang intine mah. Jangan membalas kau disakiti, maafkanlah temanmu yang menyakiti. Jangan membalas, lemah lembutlah dalam berkata, serta sopan santuna saat bicara. Lemah lembutlah. Sallallahu suaranya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya maksudnya makin ki apa namanya ya, lagu tuh sendu penuh melankolis apa namanya, di tepi pantai cinta bersemi. Terus apa? Menari menjadi saksiku di tepi pantai, pasir yang putih warna cintamu, gemurumbak detak jantungku, hembusan angin di sisi batu, kini terpadu sudah di dalam cintamu. Itu enak lagu saya di kanan ini. Yakin marah negara godane setan kalau disolawatakan dari supaya priwe kira-kira blenak ambilin aja dinggo kone solawat bliki yang ayo manu baik-baiklah, baik-baiklah dalam ucapanmu, walau umur pangkatnya sama denganmu. Baik-baiklah jaga ucapan yang kan jadikanmu dirimu jatuh dalam kehinaanmu. Jaga ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jangan nega
serogagian luru lagu kira-kira sallallahu di sing dadi ukuran. Kemarin Pak Jumbuk ngirim anu cocok beli sun apa kan anak? Iya. Usyaram setie bir berhenti am tengkisi nenjana Jindagi kya senti. Bisa beli lagu mukono? Bisa beli lagu mukono? Wah, orang turunan India. Lamun bisa seneng ning lagu India, berarti kamu bukan turunan dari cucu Adam. Ada. Nabi Adam turunnya ning di pertama. Ning India. Saksi hidupnya adalah sungai Gangga. Itu pertama kali Nabi Adam menemukan sungai terus mandi di sana. Sekarang dikeramatkan, disucikan oleh orang-orang Hindu. Lamun sira adus ning kana sing pengsek-pengsek dari bangir. Sing ideng-ideng dari putih. Kenapa orang-orang India cantik-cantik dan ganteng-ganteng sering mandi di sungai Gangga? Beda dengan India Tamil. India Tamil morilok antus, orang geteng. Area India Hindi karo India Urdu mah bagus-bagus. Jadi India itu dibagi di sana itu dibagi 3. Ada India Hindi, ada India Urdu, ada India Tamil. Ya India Hindi modern, India modern. Kapamu India Urdu ya pakaiannya muslimah kabeh, muslimah. Urdu itu mayoritas Islam. Kalau Hindi campur-campur. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Ku mau naik rencana naik kemokonon minggu depan ku lagunya kemokonon. Ku syaram setie. Yang kau baik masa bisa akhir mah. Kok harus jadi lirik kok gak bisa. Bos. Nyangan nek diteres ning ngono ambiran kene niku lancar. Diterus digawe-gawe kaken anu wong luru apa sayangnya Pak Jumbuku beli bisa gitar, lamun bisa gitar mah bisa ngarang. Bakatnya Pak Jumbuku ning bidang tepak, genjring, drum band, nepak sira, aku bakat. Iya, ono. Di bidangnya di bidang tepak, di bidang petikku belajar sampai tahunan di bisa-bisa. Ya, band kepret jadi siram. Jadi namun diajari Pak Jumbu band kepret terus di bisa-bisa di kepret sekalian. Jadi di pai bakate, bakat cuman bidang begitu, di bidang petik di bisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunayya ayya bunayya, wahai anakku, belikin mah karena mau anus. Ya bunayya, wahai anakku, in hadatsakal insanu fahassin istima'an lahu. Idza hadatsa nalikane ngejak ngomong ing sira. Jare bahasa santri, sofa insanu manusia, jawabe fahasin maka bagusa sopo sira istima'an hale wong kang ngrungokaken lahu maring wong sing ngomong. Jadi ketika ada orang bicara, nok belajar menghormati orang lain. Bagian tukang ngomong gak akan ngomongku beli semudah apa yang didengar oleh kita sesungguhnya. Dan itu adalah kunci komunikasi.
Kunci komunikasi kepada orang lain ketika kita ingin membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, salah satunya adalah kita mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Sekalipun kita sendiri tidak suka dengan ucapan dia. Paham? Kecuali ucapan itu mengandung ghibah. Kalau ucapan itu mengandung ghibah, permisi dengan sebaik mungkin. Bu alasane betung ngising, bu betung nguyu, atau indah-indah bel. Sayanya dipanggil oleh mamah saya. Padahal sesungguhnya ingin menjauhi dari ghibah. Atau yang baik mah dia dialihkan pembicaranya. Kalau dia itu cerdas, pasti dia akan merasa, oh saya itu yang diomongkannya itu salah, sehingga sekali itu cepat berubah. Atau pasti berpikir, oh berarti orang yang saya ajak bicara itu tidak suka. Kalau yang cerdas, jadi kita mengalihkan pembicaraan. Jadi kalau kita ingin membangun komunikasi yang baik dengan orang lain, berarti salah satunya adalah kita mau mendengarkan apa yang dikatakan mereka, apa yang dikatakan oleh dia. Seolah-olah tuti kita itu padahal sebelah dikejakan. Tetap kita mau mendengarkan. Maka kita harus pandai-pandai memilih orang yang diajak bicara. Kalau kita berbicara dengan petani, kita bahasa petani. Kalau pedagang dengan bahasa pedagang. Kalau politisi berarti bahasa politik. Begitu beragam sosial, kita harus pandai-pandai mengkondisikan diri dengan siapa kita bicara. Itu mah bagi orang yang mengajak bicaranya. Kalau ini mah perintah ini nih, perintah untuk kita ketika ada orang lain berbicara, kita menjadi mustami'in yang baik. Kita kira-kira menjadi pendengar yang baik. Itu tuntutannya. Cuman bagi orang yang bicaranya juga, ya semestinya nanti jangan kita seorang guru umpamanya yang diajak bicaranya petani, kan gergetakan. Ya umpamanya anak wong tukang galang, wong tukang petani, wong tukang ngoyos, terus ngomong, jesilah murid-murid dari yang ya Allah. Coba paham apa maning kurikulum sekarang, masya Allah negara tuh priwes ya. Kurikulum diroba-roba, sing awit kurikulum 84, 94, 2006, 2004, 2006 sampai KTSP. Blenger beli coba. Blenger. Petani ini pasti blenger. Berarti kita tuh kalau ngobrol itu harus lihat orang, supaya orangnya juga ketika diajak bicara tuh mau dengan kita tuh. Itu jangan, ini mah tuntutan untuk orang yang mendengarkan. Kalau tadi mah anjuran orang yang mau mengajak bicara kepada orang lain, berarti kita tuh harus melihat orang yang diajak bicara, siapa dia, supaya omongan kita supaya obrolan kita asik gitu. Tapi manakala kita tidak memilah-milih orang, asal pluk, ya nanti dibenci, dijauhi oleh orang lain. Aja parak-parak kun gak sok guru iku. Onon, sok politik. Sok apa maning? Sok-sokan. Tuh itu. Yang pasti manok nang, sebagaimana anjuran Allah, perintah Allah dalam Al-Quran, aksin kama ahsanallahu ilaik. Aksin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat alaik pada kamu, berbuat baik pada kamu. Delengan Gusti Allah. Ya dudu deleng maksudnya, pahami. Allah berbuat baik kepada makhluk, pilih-pilih beli. Ketika umpamanya terjadi ada miskin ada kaya, itu dalam status sosial, hakikatnya nggak ada. Sesungguhnya hakikatnya nggak ada. Buktinya apa? Buktinya orang yang sawah 40 bau 40 miliar, yang perusahaannya kemana-mana, tetap dirasakan bagaimana nggak enaknya nggak punya duit.
pasti merasakan dan pasti pernah. Itu romantika hidup. Jadi hakikatnya mah tidak ada sesungguhnya. Itu mah dalam status sosial ada kaya ada miskin. Padahal matawa juga bukan hanya berada mereka-mereka yang punya kekayaan yang lebih. Begitu juga tangis bukan hanya berada dalam gubuk-gubuk yang reot. Tangis dan tawa itu adalah kehidupan manusia. Semua bisa merasakan. Kapan bukapan pasti merasakan. Yang nggak punya sawah pun pasti merasakan bagaimana nikmatnya orang yang kaya. Dengan uang yang lebih, yang pada akhirnya dengan uang yang lebih itu seolah-olah dia nikmat. Nikmat bukan main. Karena kelebihan dari apa yang dibutuhkan. Itu pernah semua manusia pasti pernah. Begitu tuh pasti pernah. Sehingga kalau dipandang dari sudut itu mah ya tidak ada kaya, tidak ada miskin. Lah kalau dalam segi ujian juga sama. Segi ujian juga sama. Semua diuji. Yang kaya sombong tidak, yang miskin sabar tidak. Semua itu unsurnya unsur ujian dari Allah. Itu alasan mengapa Allah dibedakan. Allah itu membedakan gitu. Mengapa Allah itu membedakan? Sama dengan ketika kita diberi hidung yang mancung, kemudian saya juga diberi hidung yang pesek. Antara pesek dan pancung bagi Allah mah diselaraskan dengan tubuhnya. Maksudnya memang kan? Lamun pajumbu model postur tubuh seperti ini nih, terus dikasih hidung yang pesek, itu nggak pantas. Pasti nggak pantas. Jadi kita tuh jangan macam-macam gitu dengan ciptaan Allah itu jangan macam-macam. Itu Allah sudah mengukur rambutnya. Kalau hidung seperti pajumbu, mata seperti pajumbu, wajah seperti pajumbu, oh rambutnya juga harus seperti ini. Wah, nah jadi macam-macam kawis. Karin terima baik. Kau nama jelek. Itu pun untuk ujian. Kalau kita dipandang dalam status sosialnya orang yang jelek, sabarkah menjadi orang yang jelek? Umpamanya dalam status sosialnya kita itu dia pandang orang yang hebat, yang ganteng, yang mapan, sombong tidak dengan apa yang ia miliki. Begitu. Ya, ujian KB. Jadi Allah tuh sesungguhnya tidak pilih, tidak pilih. Sama. Semua sama. Dengan rahmannya Allah memberikan rezeki yang sama. Perbedaannya seperti tadi, alasannya seperti tadi. Pada dasarnya sama. Paham tidak? Terus Allah ketika memberi nikmat kepada orang juga gak ada tuntutan di belakang itu. Lamun najare ngomong mah laka udang dibalik batu. Dibalik apa? Ya wis, dibalik batu, dibalik batu, dibalik parilos. Tidak ada tuntutan pamrih. Langkah Gusti Allah. Oh, Allah ku memberikan nikmat kepada makhluknya karena supaya makhluknya menghormati Allah. Enggak butuh. Atau suruh mengagungkan Allah, enggak usah. Tanpa pengagungan dari makhluknya Allah tetap agung. Tanpa pembesaran dari makhluknya Allah tetap besar. Bahkan ketika seluruh dunia ini dari Nabi Adam sampai sekarang umpamanya tidak ada orang yang mengabdi kepada Allah, Allah tetap jadi Tuhan. Enggak bakal turun dari derajatnya. Enggak bakal. Sehingga tidak ada pamrih sesungguhnya Allah. Bisakah kita berbuat baik sama orang lain tanpa pamrih? Makanya dalam Al-Qur'annya ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Mikirnya seperti tadi. Allah berbuat baik, ya wis, jaring ngono saya mau berbuat baik kehendak saya. Enggak ada pamrih apa-apa, enggak. Kalau ada kalimat begini, kapasira pengen dihormati maka hormati orang, itu mah hukum sosial, bukan hukum Allah. Kalau hukum Allah mah kita yang diperintah suruh apa benok? Berbuat baik titik, jangan ada koma. Jangan ada koma, titik tik 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 kemana-mana tik. Saya suruh berbuat baik, titik selesai. Nggak ada kecuali, nggak ada ini dan itu nggak ada. Perintah Allah seperti itu. Kalau umpamanya dalam ayat ada begini, dalam surat At-Taghabun,
Jaza'u sayyiati sayyatu misluha. Pembalasan yang jelek itu harus dibalas dengan kejelekan yang serupa. Itu mah gambaran. Gambaran hukum karma, bukan perintah. Makanya dalam ayat di bawahnya wa man afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian berdamai, fa ajruhu Allah, maka Allah akan memberi pahala yang sangat besar buat dia. Jadi bukan premeh, bukan perintah. Jadi Gusti Allah bukan begini. Nang, kapan sih aku kebun maning, beli. Bukan perintah itu mah gambaran. Jaza'u sayyati sayyatu misluha, bahwa pembalasan yang jelek itu harus dibalas dengan kejelekan yang serupa. Itu mah gambaran, bukan perintah. Perintah mah titik tadi. Ahsin kama ahsanallahu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu, tanpa pamrih. Wis selesai. Garap wong sejen, garap membalas dengan air tuba, garap membalas dengan air kencing, terserah, itu urusan dia. Gak ada urusan dengan saya. Saya hanya urusan kepada dunia, kepada manusia yang lain, termasuk makhluk Allah yang lain. Saya harus berbuat baik. Itu aja. Selesai. Termasuk ketika ada orang yang bicara. Khaliq berbudi pekertilah kamu al-insana pada manusia bi khuluqin hasanin. Bi khuluqin dengan budi pekerti hasanin yang baik. Wala tuqabilhu, dan kamu jangan coba-coba menerima dia bihillotin dengan balasan yang kasar. Tuko, jagalah kamu. Maksudnya jagalah kamu, jaga sikap, jangan sampai menjadi orang yang pemarah, jangan sampai menjadi orang yang gampang tersinggung, jangan menjadi orang yang keras kepala, jangan menjadi orang yang memiliki hati ya bos, kerasnya bagaikan batu, apa? Berhati batu. Bigildotin tuko. Tuh, jadi yang kita sadari ini, kita itu adalah pemimpin. Ya, kalau melihat dari hadisnya Kanjeng Nabi, kulukum ro'in. Kamu itu adalah pemimpin, kamu itu adalah pengembala, kamu itu adalah pengatur, kamu itu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati, bahwa setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, termasuk memimpin diri sendiri. Maka ada ayat untuk batasan orang yang jadi pemimpin. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Kamu itu sesungguhnya ketika kamu memiliki hati yang lembut itu semata-mata karena rahmat Allah. Ada pesan moral di sini bahwa kita itu harus meminta kepada Allah agar kita diberi hati yang lembut. Gitu aja. Ketika kita memiliki hati yang lembut, kita sadar bahwa itu semata-mata bukan karakter asli dari kita, tapi pemberian rahmat dari Allah. Walau kunta fadhon, jikalau kamu itu keras kepala, berhati batu, langfaddu min haulik, maka mereka akan meninggalkan kamu. Langfaddu min haulik, maka mereka akan jauh, mengisolirkan dirimu di tengah-tengah masyarakat. Kapal telah diisolirkan oleh masyarakat, apa gunamu? Gak ada. Seberapa ilmumu yang kau miliki tetap gak bermanfaat apa-apa ketika masyarakat sudah menjauhimu. Itu karena kita memiliki fadhon ghalidhul qalbi, keras kepala dan berhati batu. Ketika sampai terjadi di tengah masyarakat atau lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah atau lingkungan manapun, mereka berbuat salah kepada kita, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan maaf kepada Allah. Dua berarti. Jadi perintah kita itu di masyarakat untuk supaya kita bagus di tengah-tengah masyarakat. Pertama, jangan ghalidhul qalbi, jangan fadhon, jangan memiliki keras kepala, jangan memiliki hati batu. Tapi kira-kira yang layyinul qalbi,
berhati lembut, supaya kita jangan dijauhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika sampai terjadi dia berbuat salah sama kita, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Tidak sebatas itu, mereka juga dimohonkan maaf kepada, contoh umpamanya yang gorong gebuk baju bu ceprot wis ora lara ningati mau kapan baik dibeli maksudnya wis ora lara semono wis tak maafakan bahwa sira sengaja karo beli. Terus dalam hati itu tetap memohonkan maaf kepada Allah, ya Allah dia itu maafkanlah atas kesalahannya kepada saya. Tuh gitu. Jadi bukan hanya sebatas kita memaafkan dia, tetapi juga memohonkan maaf kepada Allah. Khususnya ketua organisasi. Khususnya juga pengurus organisasi. Kepada anak buahnya tuh harus begitu. Harus layyinul qalbi, berhati lembut, terus pemaaf, juga memohonkan maaf kepada Allah. Ketika ada persoalan, fasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam persoalan apapun yang ditemui atau yang akan kita lakukan. Titik. Selanjutnya 14 menit lagi, 15 menit lagi. Pertanyaan. Ana beli minggu mau sing durung kejawab. Nangga ya wis. Takon apa nok? Takon khidman ing srog. Ya bokat ana sing soalnya begini, Bung Wadon. Sesungguhnya manok Allah tuh menetapkan ketentuan haid itu semenjak pertama kali. Maksudnya begini. Kamu itu apakah haidnya termasuk yang sehari semalam atau yang 7 hari 7 malam atau yang termasuk kelompok 15 hari 15 malam? Itu ditentukannya dari permulaan haid. Sesungguhnya Allah tuh. Sehingga ketika pertama kali haid itu diwaspadai itu tuh. Kita tuh kelompok mana gitu maksudnya. Ketika sudah diketemukan, oh saya itu termasuknya yang sehari semalam, sampai tua pun tidak akan berubah-berubah. Kecuali dirusak oleh obat-obat kimia. Umpamanya sira saking pengen bulan puasa kodone sedelat akhirnya nginung pil tuntas jare sapa dumbangi nang Gusti Allah. Kun sing ngrusak takdirku. Kan umpamanya masuknya kelompok 15 hari kapa haid sampai 7 hari 7 malam. Kan pegel je kodone. Akhirnya nginung pil tuntas, dosa, bloli, mengkonon. Kalau ia sampai terjadi tuh awal mula kerusakan ketentuan haid, akhirnya berubah-ubah nggak karuan. Masuknya kemana nggak karuan, kan susah. Lamun siraki singait awal ki nggak dirusak oleh obat-obat kimia, enak loh. Beli ditungi maning sehari berarti selesai. Kita sudah dipegang waktu kita. Laki ini dan negara kan ngitungnya ku. Oh, wis pitung dina pitung bengi. Oh. Nok masih beli, masih rusak sirok, rusak. Wis sholat baik, sholat. Karena apa? Karena sudah diketahui dari awal kita kelompoknya termasuk yang 7 hari 7 malam. Insya Allah rusak. Iya, sila lagi apa KPKP? Ya, angel kiai ini kiai diangkat ke nang pemerintah. Ya MUI kan diangkat oleh pemerintah, digaji ke nang pemerintah. Ya angel kapak kiai model mengkono. Wis gak kono ngrasani kiai man. Bloli. Kecuali yang boleh KB itu hanya satu. Membahayakan sang ibu ketika melahirkan. Lamun jaumpamanya untuk menjarangkan gampang nang bokat kinma siraki beri percaya bahwa anak itu membawa rizki. Bokat beri percaya kan. Rabi nirane ku kongkon ngempek godong kates kok gak jarang beli burung. Atau ning masa suburku aja dirangkuli. Masa suburku pertama 3 hari ketika waktu baru suci.
Terus terakhir ketika menjelang haid aja dirangkuli wis kok dingin, stop dingin ya, stopnya membu mancing seminggu gitu katakan ya bokat 3 hari menjelang haid berarti saya mancing nginep ning batu desa pai kak ya kun masing termasuk lamun tegangan tinggi ada sing tegangan biasa mah ya santai baik. Iya, itikaf ning masjid ya selesai. Kapan itikaf je masih bergigi be ya ketoken sekalian. Kunang masa subur tuh begitu. Jadi di masa-masa itu tuh kamu jangan bergaul, jangan menggauli. Insya Allah kau bisa jarang. Atau ingin bebas, tapi ya mengkonon wong wadone kira-kira sing sering mangan godong kates. Beli usah palpil lah. Palpil piye? Hah? Ayo konan. Oli nemu sing dipik. Nyong pajumbu dokter beli nemu. Sina tekong godong pare. Ai, pare ku beli weruh. Siapa maning? Masih 7 menit. Kukun kunok ya. Ya. Bapak ab. Iya, batas itikafku. Ya, Serambi dalam tajam banget Pak. Ya maukah keputusan ulama Bengenma ketika waktu ketua DKM Bapak Haji Tarsilaku memutuskan bahwa batas itikaf itu ini, berarti kan yang di dalam itu yang disebut masjid, yang ini tidak termasuk kategori masjid. Kalau umpamanya kesepakatan ulama secara hukum syariat, ketika sudah disepakati bahwa masjid itu berarti ininya kan tidak sah untuk diitikafi. Tapi kemudian pengucalian orang yang meyakini bahwa ini adalah masjid itu perorangan, nggak bisa dijadikan fatwa. Yang jadikan fatwa itu adalah kesepakatan pengurus. Itu dalam syariat agama itu bukan hadis, bukan Al-Quran yang memutuskan masjid mana itikaf, mana masjid mana yang bukan. Tapi kesepakatan ulama dan tokoh masyarakat yang lain. Begitu. Disepakatinya di kapakin jalur masjid berarti turu gampangannya mah blowing ngecesi. Hari turu sebatas turu mah ya. Atau kapang ngeces kagak dibasu dewek. Soalnya lamun waraning kaum kok kaume beli kelingan beli dibasu kone najis menti ora. Konon. Jadi dijaga kesuciannya dijaga. Sing ditakonakan apa? Ya bisa. Ketika sih Pak, misal ninjore aku kebekon enggak? Iya, ya maukah? Nampak menjabak wali Pak. Yari persoalan berjamaah itu mah hukum kaitan dengan berjamaah. Hukum kaitan berjamaah ketika sambung menyambung, ya sampai dimanapun gak ada batas. Yang ada 300 asta, bahasa asta tuh. Imam Nawawi Nawawi Banten tuh, yang namanya asta tuh dari sini ke sini. Jadi berarti kira-kira 1 meter kurang lebih 1 meter. Ketika asta bikin sampai berarti kira-kira 50 cm. Kalau 300 meter berarti 150 meter. Contoh, Pak Jumbu sembayang di sini, 150 meter di sana, makmumnya di sana. Ku masih oli begitu tuh, masih boleh. Jadi jauh dari imam. Cuman ya payah imam payah imame. Ketika imame bindeng, ketika imame suarane beli santer, kan nggak kedengaran. Kedengaran nggak 150 meter? Enggak. Tapi kalau sambung menyambung nggak ada batas. Umpamanya imamnya di sini, makmumnya sampai Amerika, ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kan sambung menyambung kan. Salat berjamaah itu ayya'lamu intiqolati imamihi. Ya tidak. Harus mengetahui gerak-gerik imam. Ketika tidak mengetahui gerak-gerik imam berarti berjamaahnya kan enggak sah.
tahu gerak-gerik imamnya dari makmum yang di depan juga nggak apa-apa. Tuh gitu. Pokoknya ma'ayya alama intikolati imamihi, kudu ngerti, kudu weruh ning imam. Kalau beli ngerti, kapan beli weruh, kapan imam rukune, kapan imam sujude, orang weruh berarti berjamaah bisa. Ya bagaimana akan mengikuti imam, orang imamnya juga nggak tahu gerak-geriknya. Apa maning? Patang menit maning? Ilok blinok ninggalaken wong lagi bicara, wong lagi kanda karo sira. Ora, ilok karena persoalan apa? Sewot, dalam wong sing ngomong ya aja dendam no kayu, orang dendam itu akan membakar diri sendiri. Ya sing bagus permisi. Sing bagus permisi. Iya. Sing bagus permisi. Garap alasan apa ya? Bu bohong bu priwe. Awas hukum karma ku ada. Hukum karma itu ada. Jazaa'u sayyiati sayyiatu misluha. Jadi umpamanya kamu dalam tempat yang lain tiba-tiba ada yang mencemoohkan kamu atau mengejek kamu atau melempar kamu atau memukul kamu. Kamu jangan langsung mengklaim bahwa orang itu salah terhadap dirimu. Tapi yang paling bijak adalah mengkoreksi diri. Kita tuh pernah berbuat mengkonon di masa yang lalu, di desa yang lain, atau di desa sendiri, atau dengan teman, atau dengan sahabat, atau dengan adik kita, atau dengan kakak kita. Pasti kamu pernah ngalami. Begitu cara Allah ketika membalas sakit orang lain. Makanya nok rongaken kapa pengen dibalas kenang Gusti Allah, wong sing nyakiti kamu tuh, kamunya harus diterima dengan kesabaran. Dibalas. Kapas sirane ki disewoti bareng, masa dibalas? Sira ki lamun balas diri, membalas apa yang diperbuat oleh orang lain, kamunya jelek juga. Betul tidak? Kalau umpamanya sampai balasnya sampai mukul, zaman kin mah di penjara. Enak ke Gusti Allah sing balas, diteku kayak sakitnya luar biasa melebihi saya. Melebihi balasan saya. Allah itu lebih menyakitkan balasan. Membalaskan saya tuh ketika sayanya sabar. Aja guyonan bahwa innallaha ma'as-sabirin bukan guyonan. Itu di Al-Qur'an. Sesungguhnya ari bahasa sesungguhnya ku guyonan beli Gusti Allah. Beli kapa pengen karo Gusti Allah hidupmu, jadilah menjadi orang yang sabar. Allah akan terus dengan kamu. Iya, innallaha ma'as-sabirin. Jadi akhirnya ternyata orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Karena apa? Karena nggak mungkin Allah yang menyertai kita lalu dibiarkan ketika ada orang yang menyakiti kamu. Nggak mungkin lah. Allah pasti mengutus malaikat. Turun. Aduh, ayatnya lupa. Ya, bahwa Allah itu ketika mau membantu orang itu menurunkan ribuan malaikat. Ketika Allah mau membantu hambanya tuh menurunkan beribu-ribu malaikat secara berduyun-duyun. Ada di surat Al-Anfal itu. Jadi itu cara Allah menolong, bukan satu dua malaikat, beribu-ribu malaikat. Cuman ayatnya lupa. Kok apa kelingan disampaikan minggu depan. Sekarangnya udah 9, jam 9. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.